Sudah terlihat? Sudah, Baik, Pak. kita akan diskusi secara singkat mengenai kesiapan teknologi atau technology readiness yang tadi sudah di awal sudah kita bahas cukup banyak ya dengan beberapa contohnya. Jadi ada beberapa bahan bacaan. Ini kalau nggak salah paper yang pertama ini saya tulis tahun 2005 ya waktu diminta untuk memberikan pelatihan ke para pelaku RUT kalau nggak salah. Saya diminta oleh teman di Ristek, asisten deputi waktu itu. Kemudian yang kedua itu adalah tulisan dari salah satu mahasiswa saya. Baru lulus kemarin, dia membahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan technology readiness, kemudian TAM, ada juga dia mengupas dari sisi komersialisasi, lalu dari sisi demand itu dia menggunakan technology readiness index dan TAM, ya technology acceptance. Contohnya adalah software yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sebetulnya softwarenya bisa diganti yang lain, itu contoh saja kasus. Kemudian bahan PPT yang berikutnya adalah tentang TAM itu sendiri ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, tadinya nanti saya ingin paling tidak membahas paper yang direview oleh Mas Ahmad Fauzi dan Emral Hakim. Ya, ini tentang chapter 1 sampai 4 dari buku Handbook of on Technology Commercialization yang di APEC. Ini bagus, tapi sebenarnya ya agak maju daripada tentang technology readiness. Jadi mudah-mudahan Anda belajar tentang technology readiness menjadi dasar untuk bisa memahami hal-hal yang tadi. Ekosistem inovasi dan intellectual property itu nanti sebetulnya dibahas secara khusus di pertemuan setelah UTS. Jadi nanti tolong ditanyakan atau didiskusikan ke Profesor Heri. Kemudian juga mengenai valuasi ya, technology evaluation, bagaimana kita menilai aset intelektual, khususnya teknologi, itu juga ada di salah satu paper dari handbook tersebut. Oke, nah ini beberapa bacaan, jadi nanti silahkan dibaca sendiri ketika dibutuhkan. Oke, tentang kesiapan. Jadi kesiapan teknologi itu kenapa penting ya, kembali kepada bagian awal diskusi kita. Karena kalau teknologinya belum siap, kemungkinan besar gagal sangat tinggi. Ya. Ada beberapa penelitian misalnya yang diungkapkan oleh Holahan dan Wang gitu ya, bahwa beberapa prakarsa perubahan teknologi itu seringkali mencapai kegagalan dan angkanya bukan angka yang rendah gitu, yang sangat tinggi. Kenapa? Karena seringkali kita punya gagasan bagus, tapi implementasinya nggak bagus. Salah satunya adalah karena kesiapannya yang kurang, yang rendah. Jadi risiko kegagalannya sangat tinggi, ya berbanding lurus lah kira-kira gitu. Nah, penelitian dari Frank Mayer juga menunjukkan seperti itu. Dia melakukan penelitian katanya dari sekian banyak proyek teknologi, itu 60%-nya gagal loh. Gagalnya karena apa? Karena technical. Ya, technical failures itu termasuk ketidaksiapan teknologinya secara teknis. 60%. Sisanya 40% kan. Nah, 40% itu 18%-nya tidak mempunyai potensi ekonomi. Sama aja kan gagal gitu. Ngapain kita menggunakan teknologi kalau tidak ada keuntungan ekonominya, kira-kira gitu. Jadi kalau begitu sisanya ya tinggal 22% yang bisa diintroduksi ke pasar. Nah, ternyata dari 22% itu sendiri ya hanya 40% yang dinilai berhasil. Ya, jadi sisanya ya gagal gitu ya. Sehingga secara
nilai akhir itu hanya ya 8,8% ya yang berhasil. Jadi angka 8,8% itu kan angka rendah ya, relatif rendah dari 100%. Yang berhasil secara ekonomi hanya 8,8%. Jadi kalau saya memberikan gambaran, misalnya ada program salah satu lembaga di mana Mbak Sinta dan Pak Yusef bekerja, itu tingkat keberhasilannya 30%. Kalau dibandingkan dengan angka ini lumayan tinggi loh gitu ya. Jadi waktu itu ketika disampaikan, oh iya ya ternyata di negara maju juga rendah. Jadi tidak jelek-jelek sekali. Hanya tentu saja kita semua ingin bahwa kegagalannya itu kan diperkecil, gitu ya, ke tingkat kesuksesannya harusnya diperbesar. Bagaimana mungkin teknologi itu bisa berhasil kalau kesiapannya aja rendah? Artinya memang teknologinya secara teknis belum siap. Dan itu menjadi masalah ketika dalam faktanya banyak orang yang mengklaim bahwa saya punya teknologi, tapi ketika ditanya gitu ya, oh ternyata baru konsep, oh ternyata baru gagasan. Dan itu sering terjadi ya di kita. Oke, nah itulah kenapa pengukuran tingkat kesiapan teknologi menjadi penting. Itu yang dihadapi di belahan dunia sana maupun di Indonesia. Kita merasakan, dan juga pengalaman NASA ternyata serupa gitu ya. Makanya pemrakarsa awal itu dilakukan antara lain oleh NASA. Apa yang dikembangkan biasanya tadi mengukur tingkat kesiapan teknologi itu sendiri per se gitu ya, dan juga tingkat kesiapan teknologi dalam arti orang ataupun komunitas calon pengguna. Jadi bukan hanya teknologinya yang harus siap, tetapi orang yang mau makainya juga siap kan. Sebab kalau tidak, maka teknologinya siap, tapi orang yang mau makainya belum siap. Bisa terjadi, dan itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dari penerapan teknologi itu sendiri. Nah, kalau dari sisi tadi, sisi penyediaan teknologi, itu biasanya kita menggunakan ukuran TRL, Technology Readiness Level, ya TKT. Kemudian Permenristekdikti menyebutkan tingkat kesiapterapan, sebenarnya sama aja gitu. Nanti kalau yang menyangkut orangnya itu biasanya yang diukur dengan indeks kesiapan teknologi atau Technology Readiness Index yang dikembangkan oleh para Suraman dan kawan-kawan, dan Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis dan kawan-kawan. TAM-nya ada 1, 2, 3. Oke, baik. Jadi secara singkat bahwa yang dimaksud dengan technology readiness bisa dalam pengertian objektif tentang teknologinya, bisa pengertian subjektif dalam arti masyarakat. Jadi kalau digambarkan sederhana kira-kira begini ya, supply demand-nya gitu ya. Yang kita diskusikan TKT itu di sisi demand nih. Jadi teknologinya gitu kan, itu kalau di luar negeri pemrakarsanya adalah NASA. Kalau di Indonesia BPPT, gitu ya. Bukan BRIN loh ya. Jadi BPPT dan Kemenristekdikti. Oke, kemudian bagaimana mengaitkan supply demand itu sudah diteliti oleh Everett Rogers namanya, dia seorang sosiolog. Dia menulis buku tahun 85 awalnya, kemudian diperbarui tahun 2003 tentang difusi inovasi atau diffusion of innovation. Nah, menurut dia ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan inovasi itu tersebar luas di masyarakat. Antara lain bagaimana tentang inovasi itu sendiri, lalu saluran komunikasinya, waktu, dan sistem sosial. Nah, untuk yang bagian kedua itu yang menyangkut tentang karakteristik adopter, itu ada TRI, ya Technology Readiness Index, ada TAM, dan sebagainya. Bahannya ada yang saya sampaikan, kalau cukup waktu nanti kita bisa diskusikan.
kita diskusi yang technology readiness. Jadi menurut konsep TKT-nya NASA atau TRL-nya NASA ada 9 tingkat kesiapan teknologi. Ya. Nomor 1 itu apa? Prinsip dasar dari teknologi itu sudah diteliti dan dilaporkan. Nah, jadi dalam konsep ini sebetulnya konsep evidence based. Jadi segalanya kita ukur berdasarkan bukti. Tidak hanya klaim. Jadi misalnya seorang peneliti gitu ya, mengklaim, oh saya teknologinya tingkat sekian, dasarnya apa? Ada nggak buktinya? Kalau tidak ada evidence-nya, maka tingkat kesiapan teknologinya pasti lebih rendah. Jadi selalu mengukurnya berdasarkan evidence. Dulu waktu di awal-awal kami di BPT juga gitu, wah itu ribut itu. Yang punya teknologinya mengklaim itu teknologi kami sudah tinggi, terus kita tanya mana evidence-nya, itu nggak ada gitu ya, dokumentasinya tidak ada gitu ya, bukti-bukti yang lain tidak ada, itu kita terima. Jadi itu juga salah satu cara kita membenahi bagaimana kita mengembangkan teknologi secara sistematis, secara terorganisasi. Seringkali kita suka lupa, suka lalai tentang evidence yang harus ada. Nah ini jadi mulai dari 1 sampai 9 itu ada penjelasannya. Ya, kemudian ini diterapkan dalam pengukuran. Jadi sebenarnya multidimensi ya pengukurannya, ada beberapa hal yang nanti merupakan checklist. Kemudian ini dilakukan dengan menggunakan alat sederhana yaitu spreadsheet. Waktu itu Excel gitu ya. Jadi relatif mudah orang ngerti. Konsep ini pada awalnya disampaikan oleh Menkin sama di papernya Gretinger et al. Ya. Kemudian diadopsi. Nah, apa yang dilakukan oleh NASA itu juga dipakai sebagai dasar oleh United States Government Accounting Office. Jadi kalau di Indonesia mirip dengan kantor perbendaharaan negara gitu ya. Itu kalau di Indonesia kan salah satu Direktorat Jenderal ya. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Negara. Jadi pembiayaan segala macam dari pemerintah itu didasarkan pada TRL-nya. Jadi TRL sekian gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia ikut tender misalnya tender teknologi, boleh nggak, lulus nggak dan sebagainya. Itu menjadi salah satu ukuran penting. Oke, terus bagaimana cara pengukurannya? Jadi pertanyaannya di masa-masa awal itu selalu satu ya, bahwa harusnya alat ukurnya bisa memecahkan persoalan pragmatis operasional pengukuran. Sebab kalau tidak, maka tidak terpecahkan masalahnya kan. Si A mengklaim tingkat kesiapannya sekian, si B berargumentasi tidak begini dan seterusnya. Jadi harus ada solusi pragmatis. Itu tantangannya. Yang kedua, mereka menyampaikan harus ada ukuran yang kuantitatif. Kenapa? Karena bisa berbeda kan. Mbak Sinta menyampaikan, oh teknologi saya begini, gitu kan. Kemudian Mas Julius bilang, oh enggak, begini. Nah, itu. Karena menggunakan ukuran yang sama-sama berbeda masing-masing gitu. Sehingga harus disepakati apa ukuran kuantitatifnya. Kalau tinggi badan, kan bisa kan? Oh, tinggi badannya pakai meteran saja gitu. Sekian senti atau sekian inci dan sebagainya. Sepakat kan? Jadi hal seperti itu harus ada gitu. Jadi makanya skala dimensi juga disepakati. Karena kalau yang satu menggunakan angka rupiah, yang lainnya menggunakan misalnya ukuran yang berbeda, yang nggak akan ketemu. Ya, kemudian ya tantangannya kan bidang teknologi itu beragam. Ya enggak? Orang berbicara tentang teknologi pertanian boleh jadi berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Tentang robotics, tentang IoT dan sebagainya. Yang ini kan beda-beda gitu ya. Oleh sebab itu tantangannya bagaimana kita bisa mengembangkan cara pengukuran yang sifatnya generik tapi nanti bisa dikustomisasi, disesuaikan. Itu ya, karena NASA juga
menggunakan teknologi yang beragam, apalagi sebuah negara gitu pasti berbeda-beda. Dan dulu waktu kita mengembangkan pertama kali di BPT juga begitu, kita sesuaikan tuh untuk bidang kimia, untuk bidang pertanian dan sebagainya itu ada penyesuaian item apa, parameter apa yang harus diukur. Nah, dari pertimbangan itulah maka ada beberapa usulan. Salah satunya datang dari William Nolte, ya. Dia bekerja di USAFRL. Jadi United States Air Force Research Laboratory. Jadi laboratorium penelitian Angkatan Udara Amerika. Jadi, dia bekerjanya di sana. Dia menyebutnya sebagai TRL calculator. Jadi kalkulator tingkat kesiapan teknologi. Sederhana ya. Jadi alat untuk mengukur tingkat kesiapan itu simple sekali. Sementara Smith mengajukan dengan software namanya Impact gitu. Nanti Impact itu apa kita akan diskusikan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kembali ke alat ukurnya ya, bahwa Nolte itu menggunakan Microsoft Excel waktu itu. Jadi kalau begitu kan tahun 99 Excelnya Excel versi awal ya, versi pertama kan, sekarang sudah lebih canggih ya Excelnya. Waktu itu masih sederhana. Ya. Oke, jadi dengan alat Excel tadi itu alat itu bisa memberikan gambaran sesaat atau semacam snapshot tingkat kesiapan teknologi tertentu. Tapi itu pun sudah sangat bermanfaat buat pengguna gitu ya. Nah, ini perkembangannya kira-kira seperti ini. Jadi kami dulu mengadopsi tahun ya 2003 lah saya adopt dari yang dibuat oleh Nolte ini. Kemudian teman-teman mengembangkan terus ya sampai versi awal dibuat, bukan versi awal, versi berikutnya ya. Kalau nggak salah versi 2.5 lah yang terakhir yang saya tahu. Nah, waktu saya menamakannya teknometer supaya mudah aja gitu kan. Apa-apa kan kalau alat mengukur pakai meter. Ya. Jadi untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi saya bilang udah teknometer aja gitu. Kita dulu ada masanya mengembangkan beberapa alat ukur sesuai dengan standar-standar internasional. Kemudian tahun 2016 itu Ristek mengeluarkan peraturan Menristek Dikti. Seingat saya sih nomornya 42 tahun 2016 tentang kesiapterapan teknologi. Nanti tolong dicek. Oke, itu ya. Apa sih isinya? Nanti kita bisa diskusikan. Jadi yang kembali ke yang salah satu lagi, yang impact itu singkatan dari importance, availability, capability, time frame. Jadi ini merupakan filosofi dari pengukuran kesiapan teknologi yang versi Smith. Ya, jadi menunjukkan apa sih yang dianggap penting, ketersediaan teknologinya seperti apa, dan seterusnya. Hanya ternyata meskipun ini lebih canggih ya, pakai AHP gitu ya, itu ternyata yang lebih laku yang pakai versi Excel gitu ya. Jadi biasanya kita di dunia praktis itu belum tentu pendekatan yang canggih, yang kompleks itu yang dipakai. Mungkin alat yang lebih sederhana mudah digunakan yang lebih laku. Nah, secara singkat, TKT itu kayak gini. Jadi, kenapa digambarkan dengan alat termometernya kan kayak termometer ya. Jadi, untuk memudahkan kita membayangkan bahwa tingkat kesiapan teknologi itu kayak suhu badan kita gitu ya diukur. Dari yang paling rendah yaitu prinsip dasar teknologi diteliti dan dilaporkan sampai kepada tingkat yang paling tinggi bahwa sistem itu sudah proven di dunia nyatanya. Jadi sebelah kanan menunjukkan TKT-nya, penjelasan singkatnya. Sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri itu adalah program atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan TKT.
Jadi misalnya gini, kalau kita punya teknologi yang kita klaim masih pada tingkat 1, maka ya tentu saja kegiatan yang perlu dilakukan adalah riset teknologi dasar gitu ya. Jadi jangan kita misalnya supaya bisa loncat langsung demonstrasi teknologi. Kan nggak mungkin gitu ya. Sesuatu yang tidak masuk akal. Dulu di awal-awal kita susah itu mengatakan itu, bisa berdebat tuh antara evaluator ya dengan pengusul teknologi, termasuk di lembaga seperti BPT dulu gitu ya. Itu berdebat gitu ya, karena biasanya pengusul itu kan orang-orang hebat ya, para doktor gitu, mungkin kita bisa gini-gini. Sementara yang memberikan adjustment atau penilaian dari Biro Perencanaan, dari unit-unit kerja yang terkait itu agak sulit gitu ya menyampaikan karena tidak ada dasarnya. Tapi dengan menggunakan alat ini terbantu. Oh, apa yang harus dilakukan sebaiknya. Itu ya. Jadi ada bisa dipakai untuk guidelines juga. Nah, ini jadi kalau kita sesuaikan itu ya dengan hal-hal yang terkait, biasanya kalau untuk program-program TKT-nya yang masih rendah, itu kan biasanya dilakukan di atas meja ataupun laboratorium penelitian. Setidaknya sampai level 4 gitu ya, biasanya itu yang diperlukan. Jadi aneh kalau misalnya unit kerja atau organisasi mengusulkan kegiatan untuk di lapangan gitu, padahal tingkat teknologinya masih rendah gitu. Ini contoh ya, sebelah kiri itu ada kebutuhan tempatnya itu desk and research lab, kemudian simulated world, dan seterusnya baru real. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat membantu. Sementara di sebelah kanan kita bisa tahu, oh kalau dia sudah lewat dari TKT 3, artinya dia sudah layak secara teknis, technical feasibility, tapi dia belum layak untuk dipakai loh. Karena engineering feasibility-nya belum. Kalau dia sudah lewat kepada level 7, barulah kita sebut dia sudah layak secara engineering. Nah, kalau di software itu mirip dengan alpha test. Gitu ya. Jadi ada padanannya. Nah, kemudian barulah kalau sudah 8, 9 gitu ya, itu berarti sudah sangat matang. Beta test itu di atas 7 lah, kira-kira di 8. Jadi kita bisa melihat bentuk-bentuknya secara fisik seperti apa. Oke. Nah, ini penting ketika akan diterapkan di dunia nyata termasuk di manufaktur. Ini sebagai ilustrasi saja, itu contoh ya. Jangan bicara tentang misalnya produk launch kalau misalnya teknologinya aja belum siap gitu ya. Gimana kita akan membuat produk? Itu contoh aja. Oke. Jadi dengan tingkat kesiapan teknologi ini memang ada kaitannya dengan risiko. Ya, risiko dari kegagalan. Jadi menurut mereka itu kalau sampai 6, risikonya masih tinggi. Sehingga biasanya NASA itu akan mengadop kalau TKT-nya sudah 7 ke atas. Dan itu kita lakukan juga di BPT, di Ristek juga sama. Jadi untuk penerapan itu syaratnya TKT minimum 7. Kenapa? Supaya risikonya tadi rendah gitu ya. Kalau enggak terlalu tinggi akan besar kemungkinan gagal. Gitu ya. Jadi kenapa hal ini penting. Yang berikutnya yang penting juga dengan ukuran TKT ini sebuah lembaga atau perusahaan bisa menyiapkan roadmap yang lebih tepat. Jadi kalau programnya teknologi, roadmap-nya kayak apa ya? Ya kita harus tahu kan status teknologi sekarang seperti apa, kita mau menaikkan kemana, apa kegiatan lead-bank yang harus dilakukan. Jadi ini kita terapkan. Dulu waktu saya di TIK itu kita pakai tuh. Di mana kita statusnya, kemudian dan seterusnya. Bahkan ketika merencanakan kebutuhan sumber daya manusia itu berdasarkan program. Tahun sekian kita harus mengirim
teman-teman untuk sekolah S2 di bidang apa, sekolah S3 di mana. Jadi ada petanya gitu ya dalam rangka rencana itu. Karena kalau enggak kan susah kita membuat perencanaan SDM. Gitu ya. Oke. Ini sama juga seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini contoh aplikasi ya. Ini yang saya ambil, saya pinjem contohnya waktu masih ada BPPT. Salah satu unit itu membuat drone. Ya, drone itu pesawat udara nirawak, ya, punah kalau di kita disebutnya. Itu kan drone. Nah, drone kita besar karena harus membawa peralatan tertentu. Dulu sistem telemetrinya juga wired, kemudian baru bertahap wireless kayak gitu ya, bertahap. Karena kita bukan beli drone, kita mengembangkan dari awal. Nah ini oke. Jadi saya sebelum ke situ saya ingin cerita sedikit tentang ini. Dulu sebelum 2015, ketika saya di TIK itu ada produk pengembangan yang tadi sempat disinggung oleh siapa ya? Kita menggunakan teknologi voice to text. Jadi merubah suara kepada teks. Apa gunanya? Oh, itu bisa membantu banyak ternyata. Ya, kita bisa mengembangkan alat untuk membantu para pencatat rapat dan sebagainya dengan teknologi itu. Jadi orang bicara itu nanti keluar tulisan. Yang mengembangkan tadi ya Pak Oscar Yandi dan kawan-kawan di bawah saya dulu. Wah, kita awalnya nggak punya database Pak gitu. Waduh, kita kita kembangkan bersama Telkom. Ini berkembangnya, ini saya sedikit cerita untuk hal baiknya ya. Itu justru blessing disguise dari pendanaan yang sangat kecil. Ya ada pemotongan, kita mau menghemat gitu. Kemudian saya kumpulkan teman-teman, oke kita akan mulai dari nol gitu ya. Program kita, kegiatan kita akan kita mulai dari nol. Kenapa? Karena kita ada keterbatasan pembiayaan. Jadi saya bilang silahkan diusulkan apa menurut teman-teman kegiatan yang prioritas. Wah banyak yang komplain. Ya kegiatannya sudah berjalan sekian lama gitu tiba-tiba saya hentikan. Nah, ada yang menyampaikan, wah kalau mengembangkan ini butuh sekian tahun dan sebagainya gitu. Jadi saya bilang, wah kalau di Indonesia nggak bisa begitu. Dana kita terbatas, jadi Anda usulkan sesuatu yang bisa bermanfaat, baik itu untuk industri maupun masyarakat. Dengan cara seperti itu maka keluar gagasan-gagasan inovatif tadi ya. Kemudian ada teman-teman itu termasuk Pak Oscar dan kawan-kawan mengusulkan tadi mengembangkan teknologi voice to text. Sebetulnya tidak dari nol sama sekali ya, tapi dari apa yang dia lakukan risetnya waktu dia sekolah di Jepang. Nah, kemudian diusulkan ya kita termasuk misalnya bagaimana mengembangkan data suara, karena di Indonesia itu ternyata lebih kompleks ya. Orangnya kan macam-macam ya. Ada orang Sunda ngomongnya kayak saya gitu mungkin ya dengan logat khusus, tapi ada juga orang Jawa yang bunyi huruf D-nya aja sangat kental gitu kan. Ada yang misalnya teman kita dari Bali yang mengucapkan huruf T-nya itu sangat kentara dan semua. Jadi beda-beda. Nah, kemudian Pak Oscar dan kawan-kawan itu mengembangkan database yang saat itu belum sempurna, tetapi itu menjadi modal dasar untuk mengembangkan teknologi voice to text. Kemudian dia namakan perisalah gitu. Jadi supaya mudah diingat dalam bahasa Indonesia. Lalu kita tawarkan ke PT Inti. Ya, dan PT Inti meresponnya dengan sangat baik gitu kan. Kemudian kita lewat beberapa diskusi kemudian disepakati bahwa Inti akan membeli teknologi yang kita kembangkan. Tapi bukan membeli patennya, bukan. Jadi patennya dimiliki oleh BPPT, tetapi penggunaannya dibolehkan ke Inti, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita waktu itu saya lupa ya, pokoknya dapat sejumlah uang
senang sekali ya karena untuk pertama kali itu. Tapi cuma terima uang aja dan cerita. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa kita cairkan. Gitu ya. Jadi apa? Ya karena tidak ada dasar hukumnya. Jadi waktu teman-teman itu mau mencairkan, berdasarkan apa dasarnya gitu? Apakah misalnya perjalanan dinas? Nggak ada itu komponen perjalanan dinas gitu ya. Atau misalnya honor, nggak ada juga gitu. Jadi itu harusnya berdasarkan aturan tentang kekayaan intelektual, di mana peraturan menterinya belum ada. Gitu ya. Jadi setiap saat saya ketemu Pak Dirjen HKI gitu ya, kemudian orang dari keuangan itu selalu mengeluh. Keristek udah nggak kehitung lah ya. Kenapa? Loh kita nggak punya penerimaan uang, tapi nggak bisa dicairkan. Hanya bisa didengarkan ceritanya gitu bahwa BPT menerima uang PNBP saat itu gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi sebelah kiri itu yang paling ganteng adalah saya zaman masih muda. Nggak beda jauh lah dari sekarang gitu ya. Pak masih ganteng juga Pak. Iya, kan cuman rambutnya sama kumisnya kan sudah putih semua gitu ya. Sebelah Sebagai saya itu Profesor Ahmad Ramli. Ya, ya sekarang dia jauh lebih putih ini beliau itu. Jadi Dirjen AKI. Jadi saya selalu sebelahan dengan beliau, selalu saya bisik-bisik. Pertama saya komplain karena ketika kita mau memelihara paten dan sebagainya harus bayar kan, ya. Dan BPPT saat itu setiap tahun harus keluar 2,5 miliaran hanya untuk memelihara paten BPPT yang tidak bisa dijadikan uang, gitu ya. Karena tadi ya nggak bisa ditarik dasarnya apa. Saya bilang kita tuh hanya keluar Pak kalau kita punya paten bahkan keluar uang. Loh kenapa? Saya ceritakan kan kita nggak bisa kan mendapatkan royalti gitu kan karena nggak ada dasar hukumnya. Jadi minta tolong nggak untuk disampaikan, disuarakan ke keuangan dan sebagainya. Keristek juga begitu. Ini sebelah beliau itu adalah Pak Antonius Tanan. Beliau yang menangani program teknopreneurship di Ciputra karena dulu kita ada kerjasama baik dengan almarhum ya, almarhum Paci. Yang sebelahnya lagi adalah Bu Dewi Ojar. Bu Dewi Ojar itu dulu deputi di BSN. Nah, yang menarik adalah Bu Dewi Ojar lah yang ikut mentes saya waktu masuk BPPT. Jadi yang salah satu mengetes saya itu Bu Dewi Ojar, Bu Truli. Bu Truli itu ponakan almarhum Pak Bibi gitu ya. Jadi waktu di panggung itu saya suka ketemu, jadi saya suka ngingetin Bu Dewi, masih inget saya enggak? Kenapa kata Tang dibilang? Dulu kan yang ngetes saya ibu gitu. Oh iya ya dibilang. Nah Bu Dewi itu sama-sama saya waktu itu mengajukan untuk alih jabatan fungsional Selang sebagai Widya Iswara ahli utama. Dan kami sama-sama diterima. Sudah dapat surat keputusan kepalalan. Hanya bedanya Bu Dewi langsung diproses oleh BSN, punya saya tidak diproses oleh BPPT. Gitu. Jadi nggak keluar kepresnya. Itu sayang. Oke, kira-kira itu ceritanya ya. Sehingga 2015, alhamdulillah kita keluar dengan ini keputusan peraturan Menteri Keuangan nomor 72 PMA titik 02 2015 yang menyatakan kita boleh tadi ya mencairkan hasil dari royalti ataupun perjanjian kerjasama ya, berdasarkan itu. Jadi alhamdulillah sejak itu tadi ya kalau kita patennya dipakai itu bisa menarik dananya.